Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dana Kusuma, NIM 2210-20041. Kali ini saya akan presentasikan tentang komponen kendaraan listrik dari matkul kendaraan listrik. Oke, yang pertama kita harus mengenal dulu pengenalan kendaraan listrik, yaitu definisinya kendaraan listrik adalah jenis kendaraan yang menggunakan satu atau lebih motor listrik sebagai penggerak utama, menggunakan mesin pembakaran internal atau internal combustion engine. Kendaraan ini biasanya dilengkapi dengan baterai untuk menyimpan energi listrik yang digunakan untuk menggerakkan motor. Selanjutnya yaitu komponen utama yang ada di kendaraan listrik, yaitu yang pertama ada motor listrik, yang kedua ada baterai, kemudian ada 3 pengontrol atau controller, yang terakhir ada sistem pengisian. Penjelasan dari motor listrik ada yang pertama yaitu fungsi. Fungsinya yaitu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik berfungsi sebagai penggerak utama kendaraan listrik, mengubah energi yang disimpan dalam baterai menjadi gerakan. Yang kedua, jenis motor. Jenis motor memiliki dua jenis, yaitu motor AC dan motor DC. Motor AC yaitu induction motor, yang pada umumnya digunakan dalam kendaraan listrik, dikenal karena efisiensinya yang tinggi. Kemudian motor DC ada dua tipe. Yang pertama, baterai DC motor yang memiliki efisiensi yang tinggi dan membutuhkan perawanan minimal. Yang kedua yaitu fast head DC motor, yaitu memiliki lebih sederhana dan murah tetapi memerlukan lebih banyak perawatan. Yang ketiga ya keuntungan jika menggunakan motor listrik, yaitu efisiensi tinggi, yaitu motor listrik dapat mencapai efisiensi hingga 90% atau lebih, mengurangi pemborosan energi, torsi instan, memberikan torsi maksimum segera setelah dihidupkan, memungkinkan akselerasi cepat dan responsif. Yang kedua yaitu baterai. Jenis baterai yang dipakai yaitu lithium ion. Keunggulannya kapasitas tinggi, ringan, dan memiliki siklus hidup yang panjang. Dan pada saat ini jenis ini paling umum digunakan dalam kendaraan listrik. Kemudian yang kedua ada NIM-MH atau Nickel Metal Hybrid. Keunggulannya itu sendiri yaitu lebih murah dibandingkan dengan lithium ion, tetapi dengan kapasitas energi yang lebih rendah dan berat yang lebih besar, sering digunakan dalam keadaan hybrid. Kemudian yang ketiga, solid state. Keunggulannya yaitu menawarkan keamanan lebih baik dan kinerja lebih tinggi. Teknologi ini masih dalam tahap pengembangan tetapi menjanjikan efisiensinya yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, kapasitas dan jangkauan. Kapasitas baterainya yaitu diukur dalam kilowatt atau kWh. Kapasitas baterai menentukan seberapa banyak yang energi yang dapat disimpan dan seberapa jauh kendaraan dapat berjalan. Kemudian jangkauan dari baterai ini tergantung pada kapasitas baterai, efisiensi motor, dan gaya pengendara. Kendaraan listrik modern biasanya memiliki jauh antara 200 hingga 500 km per pengisian penuh. Pengontrol atau controller, yaitu yang pertama fungsi mengatur aliran energi dari baterai ke motor. Bisa dijelaskan di sini, yaitu mengontrol berfungsi sebagai penghubung antara baterai dan motor, mengatur berapa banyak daya yang diperlukan untuk menggerakkan kendaraan berdasarkan permintaan pengemudi. Dan kedua, peran dalam performa kendaraan, itu mengandalkan kecepatan sebagai mengatur kecepatan motor dengan menyelesaikan jumlah arus yang dilahirkan, menggunakan akselerasi yang halus dan response. Ketiga, manajemen daya, menggunakan penggunaan energi dari baterai untuk meningkatkan efisiensi dan mempercayai jangkauan kendaraan. Dan yang terakhir yaitu sistem pengisian. Yang pertama jenis pengisian yaitu pengisian AC. Penjelasan digunakan dalam stasiun pengisian perumahan dan beberapa tempat umum. Pengisian daya dengan arus bolak-balik. Keuntungannya itu bisa lebih murah dan lebih mudah diakses. Kedua, pengisian DC yang digunakan dalam stasiun pengisian cepat, mengisi daya dengan arus arah, dengan pengisian yang lebih cepat, dan keuntungannya dapat mengisi daya dalam waktu yang lebih singkat, ideal untuk perjalanan jauh. Dan yang ketiga, infrastruktur pengisian. Stasiun pengisian publik tersedia di lokasi umum seperti pusat pembelajaran, parkir, dan tempat kerja. Yang keempat, pengisian di rumah. Banyak pemilik kendaraan listrik menggunakan pengisi daya AC di rumah untuk kemudahan dan kenyamanan. Yang kelima, waktu pengisian daya dan selalu cepat. Waktu pengisian AC biasanya memerlukan beberapa jam tergantung kapasitas baterai dan daya pengisi. Pengisian daya cepat dapat mengisi baterai hingga 80% dalam waktu 30 menit atau kurang, tergantung pada daya yang tersedia. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Put. Jadi kerungu ya Mas.